GMTV dimanapun berada. Selamat malam, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Dari studio GMTV, dalam 1 jam ke depan kami akan menemani pemirsa dalam acara Ngopi Ngobrolin Perintah Ilahi yang akan dipandu oleh saya Widya Simanjuntak dan rekan saya. dan saya Adelina Huta Barat. Dan malam hari ini juga kita kedatangan narasumber yang cantik yang sepertinya sudah menyiapkan banyak sekali berkat firman Tuhan untuk dibagikan kepada kita bersama-sama pada malam hari ini. Nah, kepada kami kami persilakan narasumber memperkenalkan diri. kita. Terima kasih Untuk Widya, terima kasih Adelina. Selamat Iya. malam, shalom sahabat Shalom. GMTV. Perkenalkan saya Sari. Malam hari ini kita sama-sama untuk sharing, sama-sama mau mendengar firman Tuhan, ya supaya apa yang kita alami hari-hari ini kita dikuatkan. Iya, benar. Demikian ya Widya. Benar. Silakan. Nah, pemirsa GMTV, malam ini tentu kami punya judul. Setiap tema-tema di program Ngopi pasti ada judulnya. Nah, judul malam ini di program Ngopi kita adalah Kebangkitan Tuhan Yesus dengan hashtag yang cukup panjang. Nah, rekan Widya bisa membagikan hashtagnya kepada pemirsa GMTV di rumah? Gak apa-apa Kak, hashtagnya panjang, itu Iya. artinya berkatnya juga panjang. Amin. Berkatnya Hashtagnya panjang buat kita adalah semua. hashtag Paskah, hashtag kebangkitan Tuhan Yesus, hashtag maut dikalahkan, hashtag firman digenapi, hashtag kemenangan terjadi, hashtag mujizat terjadi, hashtag pengharapan baru. Semua hashtag ini akan kita bahas satu persatu, tapi sebelum kita lanjut, kita mau menyaksikan cuplikan video kematian Tuhan Yesus yang Mari. kita peringati pada hari Jumat kemarin. Ya. Ini kita saksikan sama-sama cuplikannya. Ya, pemirsa GMTV, itu dia cuplikan video yang bisa kita katakan flashback ya di Jumat Agung kemarin, karena hari ini kita sudah kebangkitan Tuhan Yesus, sudah bicara tentang kebangkitan. Nah, Miss Sarina yang malam ini menjadi narasumber kami mau sedikit mendapatkan apa ya, Wid, namanya pencerahan ya. Review ya, Review ya. Dari cuplikan video yang kita lihat tadi, Iya, bagaimana kalau kita lihat itu bagaimana Tuhan Yesus benar-benar mengalami sakitnya yang luar biasa, dicambuk dengan cambuk Romawi. Itu bukan cambuk yang seperti biasa, tapi cambuk yang ujungnya itu bercabang-cabang dan penuh dengan kail. Dan itu sewaktu dicambukkan itu bagaimana daging itu tercabik begitu rupa dan darah mengalir. Nah, itu yang Tuhan Yesus alami hari Kamis lalu yang kita Jumat lalu yang kita rayakan bersama. Bagaimana kematiannya begitu menyakitkan. Nah, semua itu Tuhan Yesus lakukan oleh karena kasih-Nya kepada setiap manusia, baik kita maupun saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan sudah mati terlebih dahulu buat saudara semuanya. Kasih-Nya begitu besar atas dunia, kasih-Nya begitu besar atas umat manusia, sehingga apa yang Dia lakukan di kayu salib untuk menebus dosa kita, itu kita alami kemerdekaan hari ini. Jadi saya tegaskan sekali lagi sahabat GMTV bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk umat Kristiani saja, tetapi untuk seluruh umat manusia dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara. Ya. Oleh karena kasih-Nya begitu besar buat saudara, Buat Dia kita rela semua. memberikan nyawanya. Begitu ya yang kita bisa review dari video yang kita lihat iya, tadi. video yang barusan Ya. kita saksikan. Betul. Jadi pemirsa GMTV, kalau video tadi merupakan review Jumat Agung kemarin, hari ini kita adalah di hari kebangkitan Yesus Kristus atau lebih dikenal sering dengan sebutan Paskah ya. Betul, iya. Nah, sekarang kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tentu saja kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah satu yang memberikan kita semangat, memberikan kita kebahagiaan, memberikan kita sukacita, karena Tuhan Yesus itu berbeda dari manusia ya, karena kebangkitannya itu merupakan suatu yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu nyata anak Bapa di sorga. Tapi sebelum kita melanjutkan, ada nggak sih yang tahu arti kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, kalau dari saya itu arti kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah buah sulung dari antara orang-orang mati yang telah lama tidur dalam kematian. Kira-kira kalau Miss menanggapinya itu gimana ya?
seperti yang tadi Widya sampaikan bahwa buah sulung dari kebangkitan bagi semua orang mati, betul juga. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, kemudian dia dikuburkan 3 hari, kemudian bangkit dari kematian. Sebenarnya yang dia lakukan, dia sedang mempermalukan, dia sedang mengatakan kepada dunia, kepada iblis bahwa, hei kamu tuh kalah gitu. Kamu kira bahwa aku mati, tetapi sebenarnya enggak. Tuhan Yesus turun ke ke neraka, dia ambil kunci jurang maut. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengalami pembebasan. Demikian dosa, kelepasan Jadi, dosa ya. mengalami kelepasan dari dosa, mengalami pembebasan dari dosa, mengalami kehidupan yang baru. Pemirsa GMTV itu dahsyat sekali ya apa yang disampaikan Miss Sarina ya. Jadi semoga kehadiran narasumber kami malam ini membuat pemirsa GMTV semakin tahu dan paham lagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan malam ini juga di tema kebangkitan Tuhan Yesus, Widya, ada firman-firman Tuhan ya tentang kebangkitan ini. Iya. Seperti di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Mungkin rekan Widya ada tahu firman Tuhan yang lainnya juga yang berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini? Mungkin boleh dibacakan ya Widya ya Kak Ade ya. Iya. Mungkin dibacakan dulu ya. Saya bukakan dulu di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Iya, 22. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Ya, pemirsa GMTV juga di rumah yang Boleh. ada Alkitabnya, Ya, boleh bisa membuka dicari, Alkitabnya. sama-sama kita membaca ataupun Mari yang kita melalui sama-sama buka handphone juga. Alkitab kita sama-sama bisa baca ya. firman Tuhan. 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Iya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Seperti tadi Widya sampaikan ya. Kemudian ayat yang ke-21, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Mati karena satu orang, kemudian dibangkitkan karena satu orang. Itu ya intinya ya. Ya, itu dia firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Nah, pemirsa GMTV, kita flashback tadi tentang Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, juga ada firman-firmannya ya yang akan saya bacakan buat pemirsa GMTV. Seperti di Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Di 2 Korintus 5 ayat 21, tetapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan pemirsa GMTV semua, menggantikan saya, menggantikan Miss Sarina, juga menggantikan Widya. Jadi itulah dahsyatnya dan luar biasanya Tuhan Yesus kita ya. Siapa sih yang mau berkorban seperti itu? Tentu tidak ada selain Dia, selain juru selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Miss, upah dosa adalah maut itu tidak berlaku lagi kepada kita karena kita sudah diselamatkan. Sudah ditebus. Ya, jadi yang pertama, semua orang telah berdosa. Artinya tidak seorang pun yang tidak berdosa. Semua manusia, siapapun kita, sesaleh apapun kita, itu semua kita sudah berdosa. Kemudian kita yang kedua, upah daripada dosa itu adalah maut. Artinya maut. Iya. Jadi upah dosa itu maut. Artinya apa? Bahwa maut, kematian yang kekal gitu. Kematian yang kekal ya. Sahabat GMTV, maut itu adalah kematian yang kekal. Nah, berarti kalau seperti itu, kalau semua orang telah berbuat dosa dan semua orang berdosa, akibatnya adalah maut atau kematian kekal, berarti kita perlu penolong, kita perlu penyelamat yang bisa menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu, Yesus mati di kayu salib untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita dari maut. Iya, betul. Tetapi seperti tadi yang Widya sampaikan, bahwa kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak ada lagi di dalam maut. Itu ya, Ade, itu Widya. Iya. Jadi sahabat GMTV, siapapun kita yang sudah ada di dalam Kristus,
maut tidak akan menguasai kita lagi. Itu kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semuanya. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, sahabat JMTV yang belum ada, belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam hari ini saya undang, malam hari ini saya undang untuk membuka hati. Sewaktu Bapak Ibu Saudara, sahabat JMTV membaca, mendengar ataupun melihat bersama-sama siaran ini, sewaktu dibukakan hatinya, sewaktu disentuh hatinya oleh Tuhan, silahkan membuka hati untuk Tuhan Yesus supaya malam hari ini keselamatan turun atas sahabat JMTV. Demikian. Jadi bukan hanya kami yang diselamatkan, betul, tapi pemirsa JMTV juga yang belum percaya, yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga diselamatkan. Dan alangkah bahagianya kalau kita semua diselamatkan. Nah, pemirsa JMTV, sebelum kita lanjut di tema kita kebangkitan Tuhan Yesus atau kebangkitan Yesus Kristus, di tema kita di program Ngopi, ngobrolin perintah ilahi malam ini, ada beberapa komersial break yang akan lewat dulu atau yang akan hadir. Sama-sama kita saksikan. Program Ngopi, ngobrolin perintah ilahi. Dan pemirsa JMTV masih bersama saya Adelina tentunya, dan saya Widya, dan juga narasumber kami yang cantik, Miss Sari. Nah, kita sudah masuk di season atau di part yang kedua pemirsa JMTV, dan judul kita tentunya masih tetap sama, kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di part kedua ini Miss Sarina, sepertinya kita bisa saling sharing atau memberikan kesaksian ya buat pemirsa JMTV di rumah tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Nah, Widya, kalau kita bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau kita flashback dulu tentang Jumat Agung kemarin, saya rasa bukan cuma saya, pasti banyak juga pemirsa mungkin menyayangkan kenapa sih kematian Tuhan Yesus itu harus begitu caranya begitu ya. Sedemikian sadisnya gitu ya. Sangat miris begitu. Iya. Bicara kebangkitan, pasti sebelumnya ada kematian. Iya. Nah, kenapa harus mati dan kenapa harus cara seperti itu? Kesalahan bukan pada dirinya, kesalahan ada pada kita, tetapi dia yang menanggung, dia yang mati. Iya, Miss ya? Betul. Nah, dan sebelum dia mati di kayu salib, hanya ada dua kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Itu adalah sudah selesai. Nah, Miss, ini bicara dua kata ini, Miss. Ini dua kata, tapi ini sepertinya bahasannya bisa banyak, bisa lebar. Kalau dari ini sendiri ya? Itu apa aja sih yang Tuhan Yesus ingin sampaikan sudah selesai? Oke, jadi tadi dikatakan yang pertama bahwa kematiannya begitu sangat mengerikan sekali gitu. Kalau kematiannya biasa-biasa itu manusia juga bisa gitu ya. Iya. Tetapi memang sudah firmankan bahwa Tuhan memang harus mengalami kematian yang Tuhan Yesus memang harus mengalami kematian yang sedemikian rupa untuk menanggung segala dosa manusia nih, dosanya yang ini kita kan Widya, mungkin Ade, saya sendiri dosanya yang begitu luar biasa, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, pemirsa JMTV, dosanya begitu luar biasa. Nah, makanya apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa
sudah selesai di kayu salib. Bahkan sebelum mati dia katakan sudah selesai. Artinya bahwa segala hukuman yang harusnya kita terima, segala hukuman yang harusnya manusia terima akibat dosa-dosa yang tadi kita lakukan, yang dosa-dosa yang manusia lakukan. Misalnya nih dosa itu apa saja, misalnya bukan hanya membunuh, mencuri, berzina, bukan itu saja ya, Abah Widya atau Adelina. Tetapi dosa itu juga lebih dari sekedar perbuatan, tetapi kita tahu kebenaran firman Tuhan tapi kita tidak lakukan, itu juga adalah dosa. Yang akibat dosa tadi kita part pertama dikatakan bahwa adalah maut. Justru itu yang lebih bahaya ya, Miss. Dia udah tahu kebenarannya tapi dia masih melakukan, tidak lakukan. Sudah tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak lakukan, justru itu bahayanya ya. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kan kita nyaman-nyaman saja. Rasanya saya nggak mencuri kok gitu. Rasanya saya nggak membunuh, saya nggak lakukan dosa itu. Tapi kita nyaman-nyaman saja padahal kita sedang membenci. Misalnya kita sudah tahu kebenaran, mengampuni, tetapi kita nggak lakukan. Nah itu juga adalah dosa. Kita sudah tahu kebenaran bahwa menolong sesama yang membutuhkan, tapi kita nggak lakukan, itu juga adalah dosa gitu. Nah Tuhan Yesus sudah mati bagi kita semuanya atas dosa-dosa tadi, dan Tuhan katakan bahwa sebelum mati Tuhan katakan bahwa sudah selesai. Artinya semua hukuman yang harusnya kita terima akibat dosa kita, semua hukuman yang harusnya kita terima akibat kesalahan kita, Yesus sudah pikul di kayu salib dan dia katakan sudah selesai. Hei Sari, dosamu sudah aku pikul di kayu salib dan sudah selesai. Hukuman itu tidak lagi berhak untuk kamu karena aku sudah menanggung hukuman itu atas kamu. Nah itu yang Yesus katakan ya. Nah mungkin dari kesaksian hidup sendiri, bagaimana saya juga sama adalah manusia berdosa juga, saya juga sama manusia orang berdosa juga, dan kehidupan saya juga nggak layak, tetapi karena Tuhan Yesus, karena kematiannya. Dan waktu saya menyadari, sebenarnya Tuhan Yesus kan sudah mati dari dahulu kala untuk kita semuanya. Tetapi kenapa semua orang tidak bisa mengalami keselamatan itu? Karena hanya orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa, yang menerima keselamatan itu sendiri. Betul. Ya, yang menerima pembebasan dari dosa itu sendiri. Jadi sewaktu dulu sebelum saya menerima Tuhan Yesus, kalau saya flashback lagi, sebelum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, wah kehidupan saya kacau, berantakan, dan pastinya kalau saya mati pasti masuk neraka. Ya, pemirsa GMTV. Tetapi suatu saya ada firman Tuhan yang disampaikan kepada saya, ada rekan saya, ada sahabat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu, oleh sebab itu dia mati untuk kamu, dia menebus dosa kamu. Dan waktu itu saya menyadari, bahwa saya ini manusia berdosa, saya perlu Tuhan Yesus supaya saya juga diselamatkan. Nah waktu saya bertobat, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari itu saya membuka hati saya terima Tuhan Yesus dalam kehidupan saya, dan saya diselamatkan, dan saya mengalami kemerdekaan itu. Dan Tuhan katakan, dan firman yang dikatakan bahwa sudah selesai tadi Widya, nah itu berlaku bagi saya. Sudah selesai Sari, dosamu, kamu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosamu sudah dipikul di kayu salib oleh Tuhan Yesus dan sudah selesai. Hukuman itu tidak berlaku lagi bagi kamu, asal ada asalnya nih. Jangan cuman kita sekarang gitu ya, tapi setia sampai dengan akhir, karena kita masih hidup panjang ya. Gitu. Jadi bukan seenaknya nanti hyper grace, saya nanya, saya menerima Tuhan Yesus saat ini, saya pasti masuk surga sampai nanti, walaupun besok-besok saya melakukan dosa dan saya nggak bertobat lagi. Nggak seperti itu ya. Artinya bahwa pertobatan itu tetap kita lakukan setiap hari, tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita itu sekali. Iya, itu. Jadi Tuhan katakan sudah selesai. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus sudah selesai. Gitu. Cek kan ada bilang tadi hyper grace. Nah, tadi saya sempat baca, ketika kita sudah diselamatkan, Tuhan Yesus bilang sudah selesai, aku melakukan pertukaran hidup kepada kita. Tuhan Yesus melakukan pertukaran hidup kepada kita, kita diselamatkan. Tapi kalau bicara hyper grace, jadi masa iya sih kita diselamatkan kalau kita berbuat ini, tapi tetap ya yang Miss, yang seperti Miss bilang tadi, ada tapinya. Iya, betul. Tidak hyper grace. Iya. Ada tapinya. Betul. Kalau kita begini,
kita baru diselamatkan. Bukan karena Tuhan Yesus bilang sudah selesai kamu diselamatkan karena aku mengasihi kamu, karena aku begini, karena aku begini. Tapi ada tapinya. Yang perlu diingat itu adalah tapinya. Tapinya itu yang harus kita lakukan di kehidupan kita. Iya, ya maksudnya begini loh, bukan karena kita diselamatkan karena kita melakukan perbuatan dosa baik, aja, bukan ya. gitu. Ada ajaran itu, Tapi ada ajaran itu ya, hyper grace yang apapun yang kita lakukan, kita terima tetap Tuhan sudah Yesus, diselamatkan. bertobat sekali, apapun yang kita lakukan setelah itu kita lakukan dosa, kita tetap diselamatkan Iya, ya. katanya begitu. Iya, jadi sahabat JMTV artinya bukan seperti itu ya. Kalau kita menerima Tuhan Yesus benar-benar sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidup kita mau dong menyenangkan orang yang kita kasihi kan. Misalnya nih Widya mengasihi suami ya, pasti Widya juga pengen rindu, bahkan mengasihi anak misalnya, pasti rindu untuk memberikan yang terbaik untuk anak, untuk suami. Nah demikian juga dengan kita, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita pasti mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kita pasti mau melakukan seperti apa yang Dia perintahkan. Nah itu artinya ya, jadi kita nggak hyper grace, tetapi mengasihi Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan diselamatkan. Setelah itu kita lakukan kebenaran firman Tuhan, setelah itu kita lakukan perintah-perintahnya, itu maksudnya ya. Perintahnya dilakukan. Iya Perintahnya betul, dilakukan, perintahnya dilakukan. Iya, jadi karena kita sudah tahu Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, tentu kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus menyenangkan Dia. Nah, pemirsa JMTV, saya mau bertanya nih satu pertanyaan kepada Miss Sarina ya. Tadi ada dikatakan bahwa kalau kita sudah tahu itu dosa, itu salah, kita lakukan, itu benar-benar sangat-sangat fatal ya. Sementara kita sudah tahu kebenaran. Nah, bagaimana dengan orang yang belum tahu bahwa itu tuh sebenarnya dosa, tapi dia tetap melakukan? Ya tetap dosa. Nah, tetap dosa ya. Tetap dosa juga ya. Berarti apalagi yang sudah tahu Apalagi begitu yang ya? sudah tahu. Oh begitu. Kebenaran tapi nggak lakukan. Mungkin pemirsa JMTV ada yang berpikir, saya kan tadinya nggak tahu bahwa itu dosa, makanya saya lakukan, pasti Tuhan ampuni. Tapi kalau saya sudah tahu saya lakukan, mungkin itu Tuhan pandang dosa. Ternyata tidak. Iya. Yang namanya dosa tetap dosa. Tetap dosa dan tanpa pertobatan itu tidak ada pengampunan. Tapi Cik, kalau dari sisi orang awam nih, anggap aja nih saya orang awam nih. Dia sudah tahu tapi dia tidak melakukan. Saya mikirnya jadi gini, mungkin Tuhan Yesus lebih cepat kali mengampuninya dengan orang yang dia memang belum tahu. Jadi ya dia mungkin lebih cepat diampuni sama Tuhan Yesus. Itu gimana tuh, Cik? Dari segi orang awam. Seperti tadi yang saya katakan bahwa tanpa pertobatan itu tidak ada pengampunan ya, makanya tidak ada namanya dosa besar atau dosa kecil. Namanya dosa tetap adalah dosa. Ya, namanya dosa, sekali lagi namanya dosa tetap adalah dosa. Jadi tidak dikatakan bahwa oh kalau saya nggak tahu ini dosa saya cepat diampuni, ya kalau nggak ada pertobatan ya nggak diampuni gitu. Kalau Jadi ada pertobatan, kalau ya, Cik, pertobatan pasti diampuni ya. Nah, Ya, pertobatan. sahabat JMTV, sekali lagi, jadi nggak katakan bahwa saya kan nggak tahu bahwa itu dosa, berarti saya nggak salah dong. Oh enggak, tetap adalah itu dosa. Nah, oleh sebab itu tanpa pertobatan tidak ada pengampunan. Ya. Nah, pertobatan itu sendiri adalah mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi ya, Miss. Betul. Jadi pertobatan itu adalah hati yang benar-benar sadar bahwa saya ini manusia berdosa. Saya ini sudah lakukan dosa, saya manusia berdosa. Saya butuh Tuhan, saya butuh diampuni, saya butuh keselamatan. Saya memang selama ini hidup saya kacau. Saya sudah melakukan banyak hal dan nggak ada damai sejahtera dalam hidup saya. Nah, pertobatan itu rasa masgul, Mbak. Oh ya, Tuhan, saya ini manusia berdosa, saya perlu Tuhan. Gitu ya. Saya menyadari, sadar diri bahwa dia manusia berdosa dan butuh Tuhan. Iya. Dan itu namanya pertobatan. Setelah Pertobatan, itu ya bertobat, mengaku dosa gitu ya, mengaku dosa, bertobat, akui segala kesalahannya di hadapan Tuhan, kemudian jangan lagi kembali kepada Dosa dosa yang itu. sama. Iya, itu namanya pertobatan. Nah, kalau tidak sudah berbuat dosa terus tidak mengakui, tidak bertobat, maka Maut. Upanya ya. maut ya. Maut, ya, upahnya adalah maut. Seperti yang tadi awal kita Di segmen sampaikan. pertama tadi. Iya, segmen Iya. pertama. Iya, betul. Kayaknya pembicaraan kita semakin seru ya pemirsa JMTV, dan yang pasti semoga segmen pertama, kedua ini memberkati pemirsa JMTV semua. Dan rekan Widya, masih ada pertanyaan? Kayaknya masih ada waktu sedikit untuk kalau ada masih pertanyaan untuk Miss Sarina yang jadi narasumber kita malam ini. Nggak bertanya sih, cuman mau menimpali aja. Ha-ha. Ini satu kalimat yang bagus sih. Jadi
pengorbanan yang Tuhan Yesus telah lakukan sampai dia mati di atas kayu salib. Saya tuh ngutip satu kalimat kayak gini, tanpa pertumpahan darah yang Tuhan Yesus lakukan, itu tidak ada pengampunan dosa. Iya. Sesuai dengan firman Tuhan ya di Ibrani 9 ayat 22 dan di Imamat 12 ayat 11. Nah, pemirsa JMTV, kita akan lanjut kembali di season yang ketiga, tapi ada beberapa komersial break yang akan lewat. Tetap stay tune di GMTV, tetap stay tune di program Ngopi, Ngobrolin Perintah Ilahi. Masih bersama saya Adelina dan juga Widya di program Ngopi, Ngobrolin Perintah Ilahi. Dan narasumber kita Miss Sarina. Orangnya cantik, namanya juga cantik. Terima kasih. Nah, pemirsa JMTV, tidak terasa ya kita sudah masuk ke part ketiga atau terakhir ya, Segmen terakhir di episode ini. Di program Ngopi dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita bicara tentang kebangkitan, sering pertanyaan atau bisa dikatakan banyak yang bertanya ya. Pertanyaannya seperti apa jadinya kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan? Nah, gimana dengan pertanyaan itu, Miss? Wah, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit dari kematian, sia-sia kepercayaan kita selama ini. Sia-sia. Iya, jadi sia-sialah kepercayaan kita selama ini dan kita masih tetap akan tinggal atau hidup di dalam dosa yang akhirnya ujungnya adalah maut. Kematian kekal tadi ya. Jadi puji Tuhan bahwa Tuhan Yesus bangkit ya. Jadi apa yang kita percayai selama ini tidak sia-sia. Demikian ya. Jadi karena kebangkitannya kita beroleh hidup, karena kebangkitannya kita beroleh kemerdekaan, karena kebangkitannya kita juga beroleh kemenangan. Ya, karena waktu Yesus mati, dia turun, ya mati, kemudian 3 hari dikuburkan dan dia turun ke jurang maut. Dia mengambil kunci jurang maut, ya, mengambil kunci jurang maut, sehingga setiap orang yang percaya nggak masuk ke sana gitu, karena kuncinya sendiri sudah Tuhan Yesus sudah pegang gitu. Jadi Bapak Ibu, Saudara, sahabat GMTV yang percaya kepada Tuhan Yesus nggak akan masuk ke sana itu ke jurang mautnya. Iya, nggak akan masuk ke jurang mautnya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu ya sia-sia kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus gitu ya. Itu yang kita percayai, kita imani. Iya. Bahwa setiap kita yang percaya Yesus sudah bangkit dari kematian, kita mengalami pembebasan. Iya, gitu. Berbahagia dan bersyukurlah kita yang percaya. Iya, ya. berbahagia dan bersyukur kita yang percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Seperti saya percaya bahwa Ade maupun Widya juga pasti mengalami gitu di dalam kehidupan Ade dan Widya selama ini gitu. Apa sih kehidupan yang dibangkitkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengalami kebangkitan di dalam Tuhan Yesus? Iya. Kalau kita mau cerita kayaknya panjang ya, Wid. Kayaknya durasinya nggak cukup. Jadi sebelum kita lanjut kembali, ada cuplikan video lagi. Ada. Iya. Nah, pemirsa JMTV, ada cuplikan video di segmen atau di part ketiga ini yang akan sama-sama kita saksikan. Ini dia cuplikannya.
sudah selesai. Itulah awal dari pertukaran hidup yang diberikan bagi kita. Karya Kristus di atas kayu salib menjadikan kita ciptaan baru yang sempurna. Karena bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Bukan juga penghukuman lagi yang kita lihat dan terima, tetapi kasih dan kebaikan Tuhanlah yang kita terima. Karena Yesus telah menjadi korban yang harum dan sempurna bagi setiap dosa dan kesalahan kita. Sehingga bukan kebenaran kita lagi, tetapi ketaatan Yesus di atas kayu salib yang membuat kita dibenarkan. Oleh karena itu, bukan posisi kita yang menentukan kita menang, tetapi karena kemenangan Kristus di atas kayu salib menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Hari ini kubur Yesus tetap kosong. Ia tidak ada di sana karena Yesus telah bangkit. Kebangkitannya dan kubur kosong akan selamanya menjadi jaminan bahwa kita telah diampuni, dibenarkan sepenuhnya, dan dikasihi selamanya. Selamat Paskah. Pemirsa GMTV, itu dia cuplikan video yang barusan sama-sama kita saksikan. Nah, rekan media juga Miss Sarina ada komentarnya dengan cuplikan video kita yang barusan hadir? Ya, baik. Mungkin dari Widya dulu, silakan. Kalau dari saya, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ada jaminan. Kenapa saya bilang ada jaminan? Karena saya merasain sendiri. Di Jumat Agung kemarin, sedikit bersaksi boleh ya. Di Jumat Agung kemarin itu saya seminggu lebih sakit kepala. Tapi begitu saya selesai melakukan perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung, saya merasa sakit kepala saya kayak tiba-tiba hilang. Wah, jadi makanya mujizat. saya bilang Kak, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah jaminan. Jaminan kesembuhan buat saya, jaminan keselamatan buat kita semua, mungkin jaminan segalanya buat siapa aja yang menonton tayangan ini, bagi siapa aja. Jaminan. Kebangkitan Tuhan Yesus jaminan. Kalau dari saya sih itu Kak. Sesuai itu berarti sama hashtag kita tadi ya. Iya. Mujizat. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Nah, itu kesaksian dari Widya, pemirsa GMTV. Nah, lanjut kembali komen tentang cuplikan tadi sedikit, Miss Sarina. Oh, baik. Jadi yang pertama tadi kan pertanyaannya seandainya Yesus tidak bangkit itu apa yang terjadi gitu ya. Yang pertama tadi kan sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan ya selama ini, dan kita akan tetap menjadi manusia berdosa. Nah, di 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 saya bacakan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Kemudian yang kedua, tanpa kebangkitan Kristus tidak ada jaminan kemenangan dosa ya. Tidak ada jaminan kemenangan dosa. Tadi kalau Widya sudah dapatkan mujizat ya, Widya dapatkan mujizat. Kemudian yang kedua, orang-orang mati di dalam Tuhan akan binasa. Wah, ini yang kedua. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
binasa juga gitu loh. Ya, Iya, jadi iya. masih nyambung dari yang pertama tadi. Jadi binasa. Di 1 Korintus 15 ayat yang 15 dikatakan bahwa lebih daripada itu, kami ternyata pendusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Artinya yang kedua, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita ini dikatakan pendusta, betul ya? Karena kita kata bahwa bohong, karena kita sudah kata bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematian, tapi kenyataannya nggak bangkit, masih ada di sana di dalam kuburnya seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama cuplikan tadi ya, bahwa hari ketiga kuburnya udah kosong, Yesusnya nggak ada di situ. Nah kemana? Ternyata Dia sudah bangkit. Nah kalau kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita kata bahwa Yesus bangkit tapi ternyata nggak bangkit, ya sia-sia. Kita sama dengan ngomong kosong atau bohong gitu ya. Sama dengan orang yang Iya, tidak percaya ya. iya, omong kosong gitu. Jadi tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan orang benar. Tanpa kebangkitan Kristus tidak ada kebangkitan orang benar ya. Nah, maut akan menjadi kenyataan terakhir. Benar, maut, upah dosa maut, jadi benar-benar bahwa kita mengalami maut itu ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai orang percaya adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita sudah percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dan memberikan hidup jaminan kepada kita. Tapi kenyataannya Yesus nggak bangkit. Nah kita menjadi orang yang paling malang gitu. Sudah percaya, sudah percaya sedemikian rupa, tapi kenyataannya nggak bangkit. Nah, malang banget gitu ya. Iya betul kan? Kita udah percaya sesuatu, tapi kenyataannya nggak ada. Nah malang sekali. Jadi memang benar-benar bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Dia hidup. Dan maka kita adalah orang yang beruntung itu. Beruntung, yang paling beruntung. Jadi kalau pemirsa JMTV juga ingin beruntung seperti kami, ayo sama-sama kita percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, ini Kak Ade Widya, saya bacakan dulu di 1 Korintus 15 ayat yang ke-16 ya. Iya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-16. Sebab jika orang benar mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah. Kalau orang benar mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, kenyataannya Kristus sudah dibangkitkan. Berarti ada jaminan bahwa setiap orang benar yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus itu dibangkitkan. Ada jaminan ya. Jadi jaminan gitu. Kita punya jaminan ya. Widya, Ade, kita punya jaminan. Ya sahabat JMTV, kita punya jaminan di dalam Kristus bahwa kita pasti Dibangkitkan. akan dibangkitkan. Iya, sama seperti Kristus sudah bangkit dari kematian. Kak Adel, Miss, ini kita ada dapat ini nih, ada dapat sapaan dari teman-teman pemirsa yang lagi nonton tayangan kita malam hari ini. Ada live chat. Shalom, selamat Paskah. Ini yang pertama ada dari Eugenia Olivani. Shalom, kenapa sih sebagai orang Kristen setiap tahun pasti nonton film penyaliban Tuhan Yesus dan melihat pengorbanannya, tapi kenapa dosa juga masih diulangi terus-menerus? Nah, pertanyaan yang sangat luar biasa itu ya. Menarik, tapi menantang untuk dijawab oleh narasumber kita. Baik, kenapa kita nonton gitu ya setiap tahun, bahkan diulang-ulang, sepertinya videonya sama ya gitu ya, supaya kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus ya, bagaimana penderitaan yang Dia alami, penderitaan yang begitu dahsyat dan luar biasa yang Dia alami oleh karena dosa kita. Nah, supaya kita mengingatnya, Diingatkan, iya, jangan supaya sampai kita lupa diingatkan kembali bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kamu. Itu loh dosa kamu, itu loh yang membuat Yesus menjadi matinya sedemikian rupa, menderitanya sedemikian rupa. Supaya kita diingatkan kembali. Jangan sampai kebablasan. Jadi tadi yang dikatakan bahwa supaya setelah itu kita gak lakukan dosa. Nah, kalau pertanyaan yang selanjutnya katakan, tapi sudah nonton kayak gitu, tetap aja lakukan dosa. Berarti Pribadinya. dia tidak ingat-ingat sungguh apa yang pengorbanan Tuhan Yesus itu lakukan di kayu salib. Jadi kalau setiap hari ya dikatakan bahwa pertobatan itu ya setiap hari kita terus lakukan pertobatan. Selama kita masih hidup di dalam daging ini,
tetap kita akan melakukan dosa. Jadi kalau yang tidak melakukan dosa itu sudah diangkat naik ke surga sama Tuhan Yesus ya. Karena selama kita masih hidup di dalam daging, tetap kita akan melakukan dosa. Tetapi bedanya adalah orang yang mau bertobat, yang mau lakukan dosa mau bertobat, datang kepada Tuhan Yesus. Nah itu bedanya. Ada orang yang lakukan dosa ya ignore aja, oh ya sudah lakukan dosa dan nyaman-nyaman saja dengan melakukan dosa itu. Nah itu berbeda sekali ya. Orang yang sudah terima Tuhan Yesus melihat tadi cuplikan bagaimana filmnya, bagaimana diingatkan kembali bagaimana pengorbanannya di kayu salib, bagaimana Yesus sudah menderita sedemikian rupa untuk kita. Kemudian kita di-remind lagi, diingatkan lagi, oh Yesus tuh sudah lakukan ini loh bagi kita. Saya setiap kali nonton film itu ya, ada ya Widya ya, setiap kali saya lihat itu saya pasti nangis, saya pasti hancur. Itu loh Tuhan sudah mati seperti itu untuk kamu loh Sari gitu, secara pribadi bagi saya. Itu loh karena dosa-dosa kamu dia sudah lakukan itu, dia sudah mati seperti itu gitu. Nah kemudian setelah itu yang saya tindak lanjut ya, apa yang saya harus lakukan setelah itu, wah saya ingat kembali kalau saya lakukan dosa, wah saya ingat kembali Tuhan Yesus sudah mati sedemikian rupa untuk saya. Masa saya mau saya mau mengulangi lagi supaya penderitaan itu Yesus alami gitu. Jadi merimain gitu ya, supaya kita berhati-hati, hidup kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Tapi selama kita hidup tetap kita lakukan dosa, tetapi pertobatan yang membuat perbedaannya. Karena gitu. memang namanya manusia memang perlu selalu diingatkan ya Miss ya. Betul. Terus juga teringat saya ada seorang pengkhotbah bilang nih, makanya manusia itu sering jatuh ke dalam dosa lagi karena tentu saja si penggodanya, si iblis itu tidak pernah diam. Jadi iblis itu pemirsa GMTV ada satu loh yang sebenarnya bisa dibilang kita boleh salut. Loh kok salut sama iblis mungkin gitu ya, yaitu kegigihannya. Jadi iblis itu gak pernah berhenti menggoda kita. Dia gak gini, aduh kayaknya Miss Sari ini udah tobat nih, kayaknya Widya udah tobat, aku cari yang lain. Gak gitu. Dia masih terus datang kepada kita, masih terus menggoda kita. Itulah penyebabnya. Kita lakukan kebenaran kadang kita capek ya, iya. Tetapi iblis gak pernah capek loh menggoda kita untuk kita tetap jatuh dalam dosa. Iya. Pokoknya tujuan dia cuma satu, sampai kita jatuh. Iya, benar. Jadi makanya itu sering terjadi walaupun kita terus berulang-ulang menyaksikan itu video pengorbanan Tuhan Yesus, tapi kenapa sih berulang-ulang juga berdosa, ya itu tadi si iblis tadi, tapi kita tidak boleh sepenuhnya menyalahkan iblis. Betul. Iya. Jangan sedikit itu gara-gara iblis. Itu gara-gara iblis. Nggak boleh juga. Iya. Itu juga dari pribadi kita juga. Bagaimana kita sudah dikasih kemenangan, kita harus ingat bahwa Tuhan sudah menang. Kita sudah menang ini, ya. Tuhan Yesus sudah menang ini. Tuhan sudah memberikan kemenangan atas kita gitu. Bahkan kuncinya sudah dikasih ke kita. Nah, kita harus ingat-ingat itu supaya apa? Supaya kehidupan kita tetap terjaga di dalam Tuhan. Iya. Kok setiap hari itu ada aja kesempatan untuk kita lakukan dosa, tetap ada. Tetapi bedanya tadi, bahwa kita mau bertobat atau enggak gitu. Iya. Oke. Kalau penekanan dari saya, untuk Geunia Olivani, semoga kamu tidak orang yang jatuh ke dalam dosa setelah melihat film pengorbanan Tuhan Yesus ya. Amin. Ya. Ini juga ada live chat yang berikutnya dari saudara kita Cakra Au. Sapaannya, Salam, selamat Paskah bagi seluruh sahabat GMTV. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Cakra. Iya. Oh, mengucapkan Paskah ya. Ya, ucapan sepertinya selamat itu siapa tadi namanya? Cakra Au. Suatu hari bisa kita undang juga jadi narasumber di sini ya. Salam. Yang Lanjut berikutnya kembali. ada dari Derry Mendova. Ini dari Cool Next Generation. Ini kayaknya saya kenal di Cool Next Generation ini. Ya. Ucapannya Ya, Cool anak adalah Shalom, selamat Paskah. Selamat Shalom, Paskah. selamat Paskah Derry kembali. juga. Dan yang terakhir ada dari Laurencia Stefani. Selamat Paskah, selamat Paskah cantik. Selamat Paskah. Selamat Wah, ini Paskah. jauh juga ya ini ya. Orang jauh ini. Ini pemirsa setia GMTV. Wah. Setia banget, pakai Setia, banget. setianya pakai A yang banyak. Setia. Nah, pemirsa GMTV kita juga tadi lupa ya di awal ya untuk mengucapkan selamat Paskah ya. Ya, Karena keasikan dan fokus dengan tema kita. Nah, kami bertiga mewakili GMTV mengucapkan selamat Paskah, Selamat Paskah. buat semua pemirsa GMTV di rumah. Nah, sebagai penutup, Widya
tema kita kebangkitan Tuhan Yesus di program Ngopi malam ini. Sepertinya Miss Sari bisa memberikan seperti kesimpulan begitu ya, Pesan ataupun kuatnya, pesannya. Miss. Ya. Tanpa kebangkitan Kristus, maka sia-sialah kita berjuang seumur hidup Iya. mempertahankan kebenaran. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kita berjuang seumur hidup melakukan kebenaran. Jadi kita percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita dan Dia sudah bangkit dan kita sudah dimerdekakan, kita sudah dimenangkan. Iya. Iman kita yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit tidak akan sia-sia. Ya. Itu ya. Iya. Jadi saya percaya bahwa kebangkitan ini bukan hanya slogan yang Yesus bangkit gitu ya. Tetapi di dalam kehidupan kita saya percaya pribadi lepas pribadi, sahabat JMTV mengalami kebangkitan Kristus di dalam kehidupan. Mungkin hari-hari ini kalau kita lagi viral ya tentang virus corona gitu ya. Iya, iya. Nah, kebangkitan Kristus kali ini juga membawa kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara, sahabat GMTV dimanapun berada. Kemenangan Tuhan sudah berikan bagi saudara atas coronavirus. Jadi jangan takut, Tuhan sudah menang atas coronavirus ya. Jadi kita tidak menghadapi maut, ya kita tidak menghadapi maut, tetapi kita berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Jadi biarlah ya. kebangkitan Jadi Tuhan Yesus satu ini, lagi yang mungkin yang satu pesan lagi bagi pemirsa semuanya, bahwa jangan melihat seperti yang murid-muridnya, mereka sewaktu Yesus bangkit, kemudian Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, Yesus ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka nggak lihat gitu. Murid-murid nggak lihat bahwa itu adalah Yesus ada di tengah-tengah mereka. Mereka bahkan pikir bahwa itu adalah orang asing, Iya, padahal bahkan sehari-hari tidak mereka percaya, sudah iya. mereka sudah bergaul dengan Tuhan Yesus. Nah, pemirsa, jangan sampai kita juga mengalami seperti itu. Sudah sehari-hari kita bergaul dengan Tuhan Yesus, tapi kita tidak tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita sewaktu kita mengalami badai coronavirus saat ini. Jadi, ayo jangan lihat kepada masalah, jangan fokus kepada masalah, tetapi fokuslah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah badai yang sedang terjadi saat ini. Nah, kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita percaya bahwa kebangkitan itu ada, kemenangan itu Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Itu ya. Iya. Oke, Biarlah silakan. kebangkitan Tuhan Yesus hari ini juga sesuai hashtag kita tadi pemirsa GMTV merupakan kemenangan buat kita semua melawan virus corona. Ya, jadi virus corona segera berlalu dan segala sesuatunya kembali normal. Ya. Ada pengharapan baru. Wabah akan berlalu dan Indonesia akan pulih. Amin. Nah, rekan Widya melihat durasi sepertinya program kita malam ini, program Ngopi sudah berakhir. Untuk pemirsa yang bagi pemirsa yang udah setia, tetap saksikan episode-episode kita berikutnya, dan untuk pemirsa yang baru menyaksikan malam ini, jangan lupa saksikan kembali minggu depan, dan yang belum subscribe, tolong subscribe. Sebelum kita tutup ya, kami berdua, saya Adelina, Widya, dan mewakili semua kru GMTV mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita malam ini. Sama-sama. Miss Sarina, terima kasih untuk semua yang sudah diberikan buat pemirsa GMTV, buat kita semua. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Semoga Tuhan setiap Yesus pelayanannya, memberkati. apapun yang dilakukan, senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Amin. Sampai ketemu di acara Ngopi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.